itu tampak nyata ada kutu putih ini. Ya, di belakang nih daun pepaya. Nih ada semut halus, semut atau kutu itu. Nah, jadi tadinya sampai ke permukaan ini relatif keriting seperti ini. Tetapi setelah disemprot dengan herbal, ya, pestisida herbal alami dari ramuan yang kita buat, ya, maka ini adalah hasil semprot setelah 3 hari ini. Jadi keritingnya mulai berkurang dan ini daunnya mulai hijau mekar. Jadi ini kita semprot. Nah, ini setelah disemprot itu berubah langsung jadi kuning. Nah, ini malah kutunya keluar. Daun pepaya dicampur dengan lada, dikasih sedikit itu pelekat seperti ini, lihat, udah langsung kuning itu tadi yang zat-zat putih atau, ya. Nah, nih udah langsung kuning nih. Jadi nanti kita semprot lagi jam 3 sore. Nah, inilah pestisida herbal alami, ya, dari 3 bahan. Yang tadi itu kulit dari pepaya sendiri. Nah, ini masih ada, ini nanti kita semprot. Kemudian yang kedua lada yang ditumbuk, ya, halus kalau bisa. Nah, sangat beda dengan nih pepaya ini subur ini sedulur. Nih, ya, ini pucuk daunnya tidak ada kemakan kutu putih maupun kutu kebul. Nah, ini, ya. Jadi inilah herbal alami yang kita semprotkan ke daun pepaya yang keriting begini. Dampaknya sudah berubah, sudah nampak ini seperti ini. Nah, ini juga kita mau semprot lagi, itu ada. Jadi tanaman pepaya ini yang dihinggapi oleh hama, beda dengan itu, ya. Tapi tadi dengan pestisida buatan sendiri,
bukan pabrikan. Ini ada dampak dari setelah kita semprot. Ini adalah semprotan ketiga. Nah, ini relatif tuh warnanya tadi putih sudah berubah jadi kuning ya. Lada ditumbuk atau dihaluskan dicampur dengan kulit pepaya yang juga digiling. Nah, ini mulai berubah, lalu kemudian dicampur dengan sedikit itu cucian. Jadi inilah hasil penyemprotan sedulur ya. Ini penyemprotan ketiga di pagi hari. Tadinya relatif ini semua keriting demikian ini, tapi dampaknya ini sudah mulai berubah ya. Nah, jadi ini adalah lada dihaluskan, dikasih air panas baru disaring, kemudian itu daun pepaya dihaluskan atau kalau bisa di blender, lalu kemudian disaring, lalu digabung, lalu dikasih dengan 1 tetes itu mama lemon atau cucian buat pembersih piring. Selamat pagi sedulur, salam sehat, salam sejahtera, salam berkebun. Itu bedengan dari apu-apu sudah mulai kering, dan juga ini permukaan kolam sudah mulai berkurang apu-apunya. Ini minimal 5 kali lagi masuk ke dalam kolam supaya apu-apunya bersih. Tetapi pagi hari ini kita mau tunjukkan, ini adalah tanaman pepaya kita ya, relatif sehat, tidak ada kutu ya. Daunnya, pucuk daunnya juga sehat-sehat, mekarnya juga bagus ya, tidak keriting. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini sedulur nih, perhatikan, ini dia kutu putih nih, dan relatif ini keriting-keriting. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi keritingnya atau mengatasi keriting daun pada pepaya ini? Ini yang kita lakukan sedulur, yaitu meracik pestisida herbal berbahan 2, yaitu daun pepaya itu sendiri, dan kemudian itu lada ya, yang harganya 500 atau 1000 rupiah. Lalu kita haluskan dengan alat seadanya di kebun ya. Lalu kemudian kedua-duanya disaring, lalu kemudian itu digabung, lalu dicampurkan dengan setetes ya, itu cucian atau 1 tetes mama lemon lah untuk pembersih piring ini. Nah, ini sedulur, jadi kita masih punya beberapa tanaman pepaya di tempat lain, tetapi dari tanaman pepaya yang kita baru tanam ada 2 yang punya atau yang terkena keriting daun demikian ini. Kita lihat bagaimana kita memproses herbal pestisida alami tersebut. Tanaman pepaya ini bagus, tidak terkena oleh kutu putih, kutu kepul maupun kutu apit yang biasa memakan daun-daun, tunas-tunas muda, baik tanaman cabai, pepaya maupun hortikultura yang lain. Nah, ini relatif itu bagus-bagus. Nah, bagaimana cara mengatasi keriting daun pada pepaya? Ini kita bisa ambil daun tua dari pepaya itu sebagai pestisida herbal, dan ini bagus, ini bagus, ini bagus.
Nah, ini keriting daun pepaya yang kita sudah semprot ya, pestisida herbal. Nah, ini pucuk daunnya udah mulai sembuh, udah mulai keluar hijau seger. Nah, dan kita mau buat pestisida herbal tersebut dengan bahan-bahan sederhana. Ini tadi kita sudah petik daun pepaya, lalu kemudian ini ruang buat, nah ini ada lada, lalu kemudian hanya berbahan dua ini, nanti ditambah dengan ini ya. Nah, bagaimana proses pengolahannya? Kita mulai sedulur. Ini kita cuci dulu. Nah, kemudian ini kita lebih bagus kalau di blender, tetapi karena ini di kebun, alatnya apa adanya. Nah, ini kita sudah selesai. Ini kemudian kita kasih, ini kita press. Nah, sambil menunggu ini ya, potensi antioksidannya yang tinggi dan juga mineral vitamin yang akan bagus untuk mengusir hama, ini kita lanjutkan dulu dengan nah, ini sedulur ya. Jadi ini ladanya kita ulek juga. Ini diulek halus sedulur ya. Kemudian ini kita berikan air panas sedulur sedikit. Nah, supaya keluar sari-sari ya, dan juga potensi antioksidannya. Jadi ini saya ambil air panas dulu. Jadi ini saya sudah kasih air panas. Ini hanya sedikit, 1 sendok ya, makan dari dalam tadi. Nah, ini sekarang kita saring sedulur ya. Ini kita saring. Ini lumayan dapat. Jadi rasa pahit itu ya, itu yang memiliki
memiliki potensi antioksidannya. Nah ini dulu kita bisa langsung gabung, karena nanti juga pada akhirnya digabung, karena sebenarnya ini kita sudah lakukan 5 hari yang lalu ya, dan kita sebelumnya juga sudah buat. Nah ini kita udah masih ada sisa, karena juga ini masih bagus. Nah ini kita juga saring sedulur ya. Jadi sisanya itu nah ini ya. Jadi sisanya ini bisa kita kocor pada tanaman. Jadi limbahnya, ampasnya ini bisa kita kocor. Nah kemudian ini kita berikan ya 1 tetes atau ini ya, untuk mengikat bahan ini supaya melekat pada daun. Nah ini sedulur ya. Jadi ini kita bisa masukkan ke dalam ini bisa kita tinggal kita masukkan ke dalam semprot mini kita, semprot kecil. Jadi untuk aplikasi ya, ini 1 liter, ini kita bisa ya tuang dikit. Ini kita isi air bersih, air dari kolam, karena air dari kolam ini relatif pH-nya bagus ya. Nih segini saja. Lalu kemudian nah ini kita tinggal semprotkan ke tanaman pepaya kita. Jadi sisa ini bisa kita kocor pada tanaman di sekitar batang. Kita lihat bagaimana aplikasinya. Tuh masih ada sisa kutunya ya, ini keriting nih. Nah ini tentu bisa disemprot dan bisa dibalik ya. Sudah disemprot bagian belakang daun ya secara merata, langsung yang putih-putih itu berubah sedikit menjadi warna coklat ya nih. Nah ini tentu bisa kita semprot lagi besok sore.